Hai sahabat Cicitel, halo juga kalian yang baru mampir. Aku doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita bakal melanjutkan alur cerita serial Legacies yang mulai dirilis pada tahun 2018. Kilasan dari episode-episode sebelumnya, ketika Hope sudah berhasil keluar dari Malivore, tak ada satupun yang mengingatnya termasuk orang yang dia cintai. Agent Clark yang meminta dikembalikan ke dunia nyata, ternyata dia menyamar menjadi sosok Profesor Verdemus. Yang menjadi misteri, siapa sebenarnya mereka yang berada di pemakaman Mystic Falls yang memakai jubah berwarna merah yang sudah menciptakan zombie ini, juga mengapa monster-monster kembali keluar dari portal Malivore untuk menangkap Landon. Josie dengan menggunakan kekuatan sihirnya berhasil mengembalikan ingatan semua orang, yang mana ingatan tersebut bakal banyak mengubah keadaan. Apakah Landon bakal tetap bersama Josie atau kembali kepada Hope? Lalu bagaimana kisah persahabatan mereka? Gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya perasaan sedih dari Landon tentang bagaimana seluruh ingatan yang sudah kembali kepada dirinya, apakah itu hanya mimpi atau benar-benar kenyataan. Dan semenjak semuanya sudah kembali memiliki ingatan tentang Hope, maka semuanya bakal kembali seperti semula. Jangan senang dulu, ternyata mata zombie yang berada dari episode sebelumnya sekarang memantau di sekolah ini. Ini adalah Hope, tokoh utama kita. Dia selalu memantau portal Malivore. Sesekali dia menggunakan prisma ini untuk melihat kembali orang yang dia rindukan. Ini adalah Lizzie dan Josie. Mereka akan membuat hubungan mereka kembali membaik. Kali ini Lizzie sudah menjadi orang yang bersikap positif, ingin mendamaikan kedua sahabatnya. Ya, walaupun sebenarnya mereka masih saling menyalahkan karena menyimpan rahasia. Prisma yang tadinya dipakai oleh Hope tidak lagi membutuhkannya, lalu ia pun memberikan prisma tersebut kepada Josie. Di tengah keributan mereka untuk berusaha memperbaiki hubungan kembali, mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Pria ini mengaku sebagai Sphinx. Namun segagah apapun dia memperkenalkan diri, sepertinya Hope, Josie, dan Lizzie tidak lagi terkesan karena selama ini mereka sudah biasa bertemu dengan monster. Hope lalu melaporkannya kepada Alaric. Sebelum Hope menyelesaikan kata-katanya, Alaric lalu memeluknya dan mengatakan dia senang dengan Hope yang sudah benar-benar kembali. Karena kita tahu Alaric juga sudah mendapatkan ingatannya kembali. Pada saat sekarang ini Hope meminta izin, dia bakal pergi kembali ke New Orleans, di mana nantinya dia bakal mencari tahu bagaimana caranya untuk menutup portal Malivore. Kita lalu berpindah scene kepada Josie yang sedang berbicara dengan Landon. Ternyata ini bukan Landon yang sebenarnya, melainkan itu adalah Landon yang merupakan alam bawah sadarnya Josie. Josie sekarang menggunakan prisma ini untuk berbicara dengan seseorang yang dia inginkan. Josie ingin memastikan Landon bakal memilih dirinya atau Hope. Ya tentunya alam bawah sadarnya ini tidak bisa memutuskan. Ini dia Landon dan Raphael yang berada di perpustakaan. Lalu Josie datang menemui Landon ingin berbicara. Josie memiliki sebuah ide gila, lalu mereka berdua melaporkannya kepada Bapak Verdemus. Rencana mereka kali ini bakal menggunakan sihir hitam. Ketika Hope hendak pergi naik bus menuju New Orleans, dia pun ditahan oleh seseorang. Ternyata itu adalah Landon yang akhirnya berkata jujur dengan perasaannya. Dia tidak ingin Hope pergi. Dia sudah benar-benar menyadari kalau ternyata dia sangat mencintai Hope. Begitupun dengan Hope sebaliknya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya Landon yang lain dan juga ada Josie. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Landon tiba-tiba ada dua? Nah, jadi gini ceritanya. Seiring Josie menceritakan kronologisnya kepada Lizzie, Landon juga menceritakan kronologis yang sama kepada Hope. Nah, di sini Hope sedang bersama dua Landon. Landon yang asli menggunakan prisma untuk mewujudkan alam bawah sadarnya sampai jadinya alam bawah sadarnya ini dibekukan, yang mana itu berarti alam bawah sadarnya itu adalah golem. Itu buktinya ada sesuatu di dadanya. Jadi, yang satu ini adalah Landon yang asli dan yang satu ini yang memiliki sesuatu di dadanya itu adalah Landon yang palsu. Itu semua dilakukan menggunakan Trisula yang tadinya diberikan oleh Bapak Verdemus. Ini semua mereka lakukan untuk menutup portal Malivore. Jadi Landon yang palsu bakal menjadi umpan yang nantinya bakal dibawa oleh Sphinx, yaitu monster baru yang keluar dari Malivore. Nggak taunya si Landon yang alam bawah sadar itu, dia pun mengatakan dengan jujur kalau dia ingin berada di sini bersama Hope. Jadi gini ya, Landon yang palsu itu merupakan alam bawah sadar dari Landon yang asli, maka dia bakal mengucapkan apapun itu sesuai dengan isi hati yang asli dari Landon yang asli.
Sesaat setelah Landon yang palsu ini diciptakan, dia langsung berlari untuk mencegah Hope pergi, yang mana itu berarti sebenarnya Landon masih mencintai Hope. Jadi pada besok malam ketika bulan mencapai puncaknya, Landon yang palsu ini bakal menghilang atau mati. Dan dengan darah Hope yang nantinya bakal ditransfusikan kepada Landon yang palsu yang hancur bakal menutup portal selamanya. Nggak taunya Landon yang palsu berkali-kali mengungkapkan perasaannya kalau dia amat sangat mencintai Hope. Yang mana itu juga merupakan perasaan yang sebenarnya dari Landon yang asli. Tapi Hope yang mendengar hal tersebut tentunya dia bahagia. Dia pun meneriakkan kepada semua orang kalau dia mencintai Hope. Hope pun lalu menyihirnya sehingga Landon yang palsu ini pun pingsan. Ini dia Sphinx tadi yang sekarang dipenjara di sel bawah tanah di sekolah Salvatore dan diawasi oleh Raphael. Raphael juga membaca buku tentang mitos Mesir yang membahas tentang Sphinx. Sphinx menawarkan dirinya untuk ditanya oleh Raphael karena Sphinx memang tidak pernah berbohong. Raphael lalu menanyakan bagaimana caranya membuat Landon bisa aman dari Malivore. Akhirnya terkuaklah kalau Landon tidak akan pernah selamat dari lubang Malivore. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Landon adalah membawanya jauh dari sekolah ini. Kita lalu beralih kepada ini dia Landon yang palsu sedang menerima transfusi darah dari Hope dan mereka berdua dikawal oleh Landon yang asli. Ketika Hope menanyakan Landon yang asli tentang perasaannya, nggak taunya Landon yang palsu yang sedang duduk ini mengungkapkan kalau dia mencintai Hope. Ya berarti kebongkar lagi dong rahasia Landon yang asli. Alaric yang dipanggil untuk berkunjung ke sekolah Salvatore karena Dorian ingin melaporkan sesuatu, yaitu laporan dari kejadian penyerangan di bar sebelumnya. Ternyata di sana ada sampel DNA Verdemus. Verdemus memiliki DNA yang tidak jelas, dia dikatakan laki-laki dan juga perempuan. Dia juga terbuat dari elemen-elemen yang berada di bumi. Jadi Alaric yang selama ini meneliti lubang Malivore yang sekarang sudah mengering, dia menemukan sampel DNA yang bukan saja milik Hope dan Landon, melainkan ada satu orang lagi. Nah, sampel inilah ternyata yang dicocokkan dengan sampel yang diberikan oleh Dorian, ternyata sama. Alaric bertanya-tanya siapakah sebenarnya Profesor Verdemus. Kalau kita udah tahu ya, kalau Profesor Verdemus itu sebenarnya adalah Agent Clark. Kita lalu beralih kepada Josie yang merasa bersedih karena dia mengetahui Landon yang palsu berlarian di sekolah sambil meneriakkan dia mencintai Hope. Yang mana itu juga berarti adalah isi hati Landon yang sebenarnya. Ternyata inilah misi misterius dari Agent Clark yang menyamar sebagai Profesor Verdemus untuk menghancurkan Hope. Dia ingin mengadu domba Hope dan Josie. Profesor Verdemus lalu mengucapkan mantra-mantra yang merupakan sihir hitam dan sihir tersebut juga diucapkan kembali oleh Josie. Lalu scene seperti ini pun terjadi. Lalu tiba-tiba Josie yang membuka matanya dan melihat kepada Profesor ini, dia pun lalu terkejut. Mata Josie tiba-tiba menghitam dan dia pun jatuh pingsan. Ternyata Profesor Verdemus kembali ke wujud aslinya, yaitu wujud Agent Clark. Hope mengatakan kalau dia ingin pergi dari sekolah ini dan kembali ke tempat asalnya, yaitu New Orleans, karena Hope merasa dia tidak disambut. Namun Landon yang palsu ini mengatakan kalau Hope bakal sangat dirindukan oleh teman-temannya. Karena teman-teman Hope sangat mencintai Hope lah, teman-temannya tidak ingin Hope pergi ke Malivore. Untuk itulah Landon yang palsu ini pun diciptakan. Landon yang palsu ini pun mengungkapkan isi hatinya kalau dia tidak ingin kehilangan Hope, dan itu juga didengar oleh Landon yang asli di depan pintu. Landon yang merasa depresi, dia pun berusaha untuk bunuh diri lagi kembali ke danau. Namun hal tersebut dicegah oleh Raphael. Raphael mengungkapkan kalau sebenarnya sekolah ini bukanlah tempat yang aman bagi mereka. Sesuai apa yang diucapkan oleh Sphinx sebelumnya, Landon tidak akan pernah selamat dari lubang Malivore selama dia masih berada di sini. Josie yang tadinya sudah pingsan karena ritual sihir hitam tadi, dia pun ditemukan oleh Alaric. Josie pun menyadari kalau dia sudah melakukan kesalahan besar. Nah, ini dia Landon yang palsu yang sudah mendapatkan transfusi darah dari Hope. Dia diantarkan oleh Lizzie ke sini untuk dibawa oleh Sphinx ke Malivore. Nggak taunya Sphinx ini malah mengatakan kalau dia tidak membutuhkan Landon. Dengan sigapnya, Lizzie yang mendengarkan hal tersebut langsung kembali menutup pintu dari sel tersebut. Sphinx mengatakan kalau dia berada di sini bukan untuk membawa Landon ke Malivore. Hope yang sudah melakukan transfusi darah tentunya dia lemas, dia pun disuruh istirahat oleh Alaric. Ketika Alaric pergi, tiba-tiba muncullah Agent Clark. Dan itu sangat membuat Hope terkejut karena Hope tahunya Agent Clark itu masih terjebak di Malivore. Agent Clark, dia memang sudah berada di dunia nyata ini, namun ternyata dia tidak sempurna. Jadi dia harus memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan memakan para monster.
Karena dirinya yang terbuat dari lumpur selamanya bakal tetap menjadi lumpur. Jadi Trisula yang tadinya sudah dia sihir bersama Josie dengan sihir hitam, maka setelah dia menggoreskan Trisula itu kepada tubuhnya, dan siapapun yang ditusukkan dengan Trisula itu setelahnya bakal membuat jiwa dari Agent Clark ini berpindah. Nah, Agent Clark ini ingin memindahkan jiwanya kepada Hope. Sebelum itu terjadi, Hope pun lalu menyerangnya dan berusaha untuk kabur. Hope sempat bersembunyi namun akhirnya dia berhasil ditemukan oleh Agent Clark. Lalu Hope yang tidak tahu lagi hendak pergi kemana, dia terpaksa harus melompat dari ketinggian. Dia pun keburu dikejar oleh Agent Clark yang ingin menusuknya dengan Trisula tersebut. Tiba-tiba datanglah seseorang yang menolong, ternyata itu adalah Landon. Agent Clark lalu menyerang Hope, lalu terjadilah baku hantam antara Agent Clark dengan Landon. Dia memaki-maki Landon karena Landon ini walaupun memiliki kemampuan beregenerasi seperti Phoenix, namun dia tidak memiliki kemampuan sihir. Kalau dia tidak bisa menggunakan tubuh Hope, maka dia bakal menggunakan tubuh Landon. Sebelum itu terjadi, Hope pun lalu balik menyerangnya. Nggak taunya Hope yang mungkin masih lemas setelah transfusi darah tadi, dia pun berhasil diserang mati-matian oleh Agent Clark. Walaupun Agent Clark hampir kalah, namun dia berhasil menusukkan Trisula itu kepada Landon. Landon yang palsu itu pun mengungkapkan kalau itu adalah pengorbanan terakhirnya untuk Hope. Setelahnya, jiwa Agent Clark lalu berpindah ke tubuh Landon yang palsu ini. Ya, karena itu adalah tubuh Landon yang palsu yang sudah dirasuki oleh Agent Clark, Hope tanpa ragu langsung membunuhnya. Dan ini dia Landon yang asli sedang berada di dalam bus, meninggalkan Mystic Falls dan menuliskan suratnya di dalam buku. Ini dia Josie dan Lizzie yang berada di kamarnya. Tiba-tiba datang Hope yang ingin berbicara dengan Josie. Jujur saja, Hope benar-benar merindukan teman-temannya. Namun Hope mungkin tidak akan lagi kembali ke sekolah ini jika seandainya dia tidak benar-benar disambut dengan baik. Tiba-tiba mereka mendengar suara tulisan di atas buku. Ternyata itu adalah diari Penelope yang merekam siapapun yang menulis dengan pena yang pernah dia sihir, yaitu pena yang sekarang sedang digunakan oleh Landon. Dari situlah mereka mengetahui kalau Landon meninggalkan sekolah tersebut. Juga alasan Landon meninggalkan Salvatore agar monster-monster tidak pergi ke sana untuk mencari Landon. Ternyata nggak cuma Landon, Raphael juga ikut bersamanya. Ada tidak adanya Landon, Josie meminta maaf dan dia ingin Hope untuk tetap berada di sini. Begitupun dengan Hope, jadi pada saat sekarang ini mereka sudah saling meminta maaf dan berdamai. Lizzie kembali masuk ke kamar ini dan membawa es krim dan mencairkan suasana. Setelahnya, Alaric dan Dorian pergi ke sel bawah tanah untuk berbicara dengan Sphinx untuk menguak berbagai informasi. Sphinx ini lalu mengungkapkan beberapa kalimat yaitu petunjuk-petunjuk yang nantinya bisa diterjemahkan oleh Alaric dan Dorian. Contohnya saja yaitu jiwa-jiwa gelap yang memiliki jalan mereka sendiri-sendiri, yaitu Hope dan Agent Clark. Tapi yang ketiga melihat jalan baru yang tidak mau melayani Malivore. Namun Sphinx ini setelahnya malah memberikan kalimat-kalimat yang sepertinya sulit untuk diterjemahkan oleh Dorian dan Alaric. Dan setelahnya, karena Landon tidak lagi berada di sekolah ini, maka tugas Sphinx ini pun berakhir. Dia pun lalu menghilang menjadi butiran pasir, meninggalkan sejuta pertanyaan di dalam benak Alaric dan Dorian. Selanjutnya, episode ini pun lalu ditutup dengan scene ketika zombie membawa tubuh dari Agent Clark kepada seseorang yang memakai jubah berwarna merah. Apakah selanjutnya bakal terjadi? Cerita ini bakal berlanjut ke episode selanjutnya. Memang sebelumnya Agent Clark bisa dikatakan mati, namun pada saat sekarang ini ternyata dia sudah bangkit kembali. Dia pun lalu ditahan di sel bawah tanah sekolah Salvatore, namun hidupnya hanya akan berlangsung sampai tengah malam nanti saja, karena pada saat sekarang ini cincinnya sudah ditahan oleh Hope, dan tidak ada lagi yang bakal menyelamatkan Agent Clark. Alaric yang baru saja sampai di sekolah SMU Mystic Falls, ketika dia turun dari mobil tiba-tiba turun salju, dan itu merupakan hal yang mengerikan. Karena ini merupakan hal yang aneh ketika salju turun pada bulan Oktober. Namun semua orang sepertinya bersenang-senang bermain salju, bermain lempar-lemparan bola salju, bermain seluncuran, dan Hope menyadari ada hal yang aneh yang sedang terjadi. Alaric yang penasaran lalu melaporkan kepada Dorian. Nggak taunya Dorian malah berpakaian seperti ini, benar-benar menikmati seolah-olah ini adalah suasana Natal. Dia pun lalu menawarkan hot chocolate kepada Alaric. Lalu tadinya Alaric yang merasa gundah dan ingin protes, nggak taunya setelah meminum coklat ini dia pun merasa rileks dan terbawa suasana seperti Dorian. Semuanya benar-benar menikmati waktu selayaknya liburan Natal. Hope merasa aneh apakah hanya dirinya saja yang merupakan orang yang waras, sementara semuanya menikmati waktu seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa.
Ketika dia ingin melaporkan kepada Alaric, ternyata Alaric sama halnya dengan yang lain, juga termasuk Dorian. Hope lalu pergi kepada Lizzie dan menceritakan apa yang terjadi. Untungnya Lizzie sama dengan Hope masih memiliki kesadaran, yang gak bersikap aneh-aneh seperti yang lain. Lizzie juga terkejut melihat salju yang turun. Tiba-tiba mereka makin dikejutkan dengan kedatangan Josie yang membawa hadiah Natal. Itu berarti Josie juga sedang terhipnotis dengan suasana Natal dan salju yang turun ini. Hope lalu mencari tahu apakah kira-kira monster yang sudah muncul dari portal Malivore, monster yang bisa menimbulkan perasaan senang pada semua orang. Hope berencana untuk menemukannya dan membunuhnya. Itu membuat Caleb terkejut, karena Caleb juga pada saat sekarang ini sedang menikmati waktu bersenang-senang. Hope yang merasa sengsara, dia pun berpikiran siapa kira-kira yang lain yang juga merasa sengsara. Hope lalu malah terpikirkan Agent Clark. Jadi kurang lebih Hope ini sama dengan Agent Clark karena mereka sama-sama merasa kesepian. Hope yang sudah kehilangan kedua orang tuanya, begitupun dengan Agent Clark yang tidak memiliki orang tua, ya walaupun ayahnya itu adalah golem, selama ini Agent Clark tidak pernah merayakan Natal. Di dalam perjalanan, Landon bersama Raphael, ternyata Landon menyarankan Raphael untuk mencari tahu orang tuanya. Benar saja ini adalah peta yang sebelumnya sudah disihir oleh Josie, sampai akhirnya mereka berhasil menemukan di mana lokasi orang tua Raphael berada. Ketika mereka hampir sampai di sana, sepertinya Raphael merasa ragu. Raphael yang tiba-tiba marah menunjukkan mata serigalanya, tiba-tiba mereka juga dikejutkan dengan seseorang yang menahan mereka. Kita kembali ke sekolah Salvatore. Dorian yang memimpin semuanya dalam perayaan Natal ini, ya walaupun sebenarnya ini masih bulan Oktober ya. Begitupun dengan anak-anak, juga termasuk Josie. Gak taunya Hope yang merasa kasihan dengan Agent Clark, dia pun membawanya ke sini untuk menikmati makan-makan Natal. Karena Hope ingin menggali informasi sesuai yang dijanjikan oleh Agent Clark tentang apa yang sedang terjadi, kira-kira monster apa yang bakal menyerang mereka. Berkemungkinan monster yang datang itu adalah Krampus, yaitu kebalikan dari Sinterklaas. Jadi Agent Clark ini merasa kalau dirinya bakal diselamatkan oleh monster Malivore berikutnya. Namun Hope tidak mempedulikan hal tersebut. Lalu kita beralih kepada, ini dia adalah Lizzie yang sedang bersama Sebastian. Mereka sedang berada di dalam suatu perjalanan. Lizzie sudah membuatkan cincin siang yang bisa digunakan oleh vampir ini agar dia tidak terbakar di bawah cahaya matahari. Sebastian selalu mengucapkan kalau Lizzie itu menyukainya, dan Lizzie yang kesal lalu menyuruh Sebastian untuk turun. Dia menyuruh Sebastian untuk berburu darah hewan. Nggak tahunya Lizzie malah meninggalkannya di sini. Kita kembali ke sekolah Salvatore. Hope berusaha untuk menghentikan semua ini. Jadi dia meminta perhatian semua orang. Dia pun mengungkapkan kalau bakal ada monster yang datang ke sini, yaitu kebalikan Santa, yaitu Krampus. Namun sepertinya semuanya nggak aware atau nggak waspada dengan apa yang bakal terjadi. Dengan sihirnya dia lalu mengacaukan semua pesta ini dan ingin menyadarkan semuanya, karena memang Santa itu tidak nyata yang merupakan mitos, maka itu berarti perayaan Natal ini juga sebaiknya tidak nyata. Akhirnya Dorian dan Alaric pun menyadari kalau benar-benar semua ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Mereka lalu bagi tugas dan anak-anak juga bakal diamankan. Sementara itu, Landon dan Raphael yang dibawa oleh pria bersenjata ini ke sebuah gubuk tua, ternyata di sana ada kerangkeng untuk menahan manusia serigala. Pria ini menyadari kalau Raphael adalah manusia serigala, yang mana ternyata pria ini juga dulunya pernah jatuh cinta dengan manusia serigala wanita, yang mana itu juga berarti Raphael ini adalah putranya. Dia yang jatuh cinta kepada seorang wanita ketika dia berada di Afghanistan. Wanita itu bernama Lucia. Sampai suatu ketika malam bulan purnama tiba dan ketika dia mengetahui kalau Lucia itu hamil, ternyata benar itulah ibunya Raphael. Kita kembali ke sekolah Salvatore di mana Agent Clark memadamkan api unggun. Dia pun memanggil monster yaitu Krampus. Dikiranya monster ini bakal menyelamatkannya, nggak taunya malah menyerang Agent Clark. Hope lalu menyerang monster ini, dia pun berhasil. Namun monster ini pun kembali kabur, yang mana itu berarti monster ini bisa kembali menjadi monster di mana saja. Agent Clark mengatakan kalau dia hanya ingin memiliki trisulanya kembali untuk mendapatkan tubuh yang baru. Dia berencana untuk kembali menghancurkan Malivore. Intinya dia bakal berada di pihak Hope. Pada saat sekarang ini hari sudah malam, Raphael dan Landon bakal menginap di sini. Karena Raphael sudah bertemu dengan ayahnya, Landon lalu meminta izin untuk menghirup udara keluar. Namun ternyata dia ingin meninggalkan tempat tersebut. Sebenarnya Landon hanya ingin mempertemukan Raphael kembali dengan orang tuanya, lalu setelah itu dia pun bakal pergi. Nggak taunya dia malah bertemu dengan Lizzie yang memang mencari keberadaan Landon.
Di sekolah, mereka yang sudah mempersiapkan diri untuk menangkap monster Krampus, mereka mematikan semua lampu dan menjebaknya. Dan dengan kecepatan yang dimiliki oleh Caleb, dia pun membuat monster ini terikat. Namun sebelum Alaric membunuhnya, tiba-tiba mereka menyadari ada karung yang bergerak. Nggak taunya di dalam itu adalah Sinterklas yang asli. Semuanya benar-benar terkejut karena selama ini mereka taunya Sinterklas itu merupakan mitos. Memang dia mitos karena dia sudah ditarik ke dalam Malibor. Kalau Sinterklas ini sebenarnya bukanlah monster, yang monster itu adalah Krampus. Sinterklas mengingat semuanya termasuk nama anak-anak, dan dia juga merupakan seorang yang penyayang dan ramah. Dia berterima kasih kepada semuanya karena tidak lagi terjebak di lubang Malibor. Dia ingin kembali membagikan sukacita dan membagi-bagikan hadiah kepada anak-anak di seluruh dunia. Nggak taunya Krampus yang marah, lalu terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Pada saat sekarang ini, Landon bersikeras untuk tetap meninggalkan sekolah Salvatore, namun Lizzie yang datang untuk menjemputnya, tiba-tiba Landon malah dibunuh oleh Sebastian. Ya, karena Sebastian juga tahu kalau Landon itu merupakan Phoenix, jadi daripada menghabiskan waktu untuk berdebat, apa salahnya membunuh Landon, toh nantinya Landon juga bakal bangkit. Nggak taunya di jalan, mobil mereka malah mogok. Sepertinya Lizzie malah terkagum-kagum dengan fisik Sebastian. Lizzie benar-benar sudah menolaknya dan tidak ingin terikat dengan vampir ini, namun Sebastian malah selalu mengungkapkan perasaannya. Dan lalu terjadilah hal-hal yang mereka inginkan. Sementara itu, Sinterklas yang sekarang ini sedang bertarung melawan Krampus, yang lainnya nggak ikut menolong namun malah bersorak riang. Sampailah akhirnya di serangan terakhir, Sinterklas berhasil mengalahkan monster tersebut. Pada malam itu, memang waktu hidup yang dimiliki oleh Agent Clark tidak akan lama lagi, dia pun lalu dibebaskan oleh Hope. Pada malam itu dia menyempatkan menelpon dan mengatakan kalau sebenarnya dia tidak pernah membenci Hope. Sekarang ini dia hanya memiliki sekitar waktu 10 menit untuk hidup. Dia pun mengungkapkan kalau sebenarnya dia iri dengan kehidupan Hope. Walaupun Hope tidak lagi memiliki kedua orang tuanya, namun dia masih memiliki sekolah dan teman-teman yang mencintainya. Berbeda dengan Agent Clark yang benar-benar tidak memiliki siapa-siapa. Sementara itu, Alaric ternyata mendapatkan kado Natal dan ternyata itu adalah nama dirinya sebagai kepala sekolah di sekolah Salvatore. Sedangkan Caleb yang benar-benar mencintai Natal, ternyata dia malah dihadiahi oleh Sinterklas sebuah mobil mewah. Hope yang pada saat sekarang ini sedang sendiri, dia melihat kilauan bintang berwarna merah itu adalah Sinterklas yang berpamit pergi. Tiba-tiba datanglah Landon yang asli kembali ke sekolah ini, namun sebelum dia mengungkapkan semuanya kepada Hope, ada pembicaraan lain yang terlebih dahulu harus dia selesaikan, yaitu kepada Josie. Josie mengira malam Natal ini bakal berakhir bahagia antara dirinya dengan Landon, tetapi ternyata Landon pergi ke sini untuk mengakhiri semuanya. Landon juga mengagumi semua hal tentang dia. Namun ternyata setelah semua ingatan itu kembali, hati Landon tetap milik Hope. Bahkan Landon sepertinya tetap mencintai Hope ketika dia tidak memiliki ingatan tersebut. Karena setiap kali Landon berusaha untuk mati, bayangan dan gambaran Hope selalu bermunculan di pikirannya. Hope begitu pun sebaliknya, dia mengungkapkan perasaannya betapa sangat dia mencintai Landon. Dan malam itu pun berakhir bahagia bagi mereka. Agent Clark yang pada saat sekarang ini ingin kembali menemui ayahnya dan masuk ke Malibor, tiba-tiba dia malah ditebas oleh seseorang. Kepala Agent Clark lalu dimasukkan ke lubang Malibor. Enggak tahunya seseorang yang memakai jubah merah itu selama ini adalah Necromancer. Dialah yang selalu membangkitkan orang-orang mati. Seiring kepala Agent Clark masuk ke dalam lubang Malibor, lalu lubang itu pun tertutup. Lalu apakah selanjutnya yang bakal terjadi? Akankah Malibor benar-benar musnah selamanya? Lalu apakah Necromancer bakal menimbulkan masalah lainnya? Untuk saat ini, inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena Cici nggak ingin kalian ketinggalan video updatean terbaru dari Cici Tales. Sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya. Bye-bye!